Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, di siang hari ini kita bisa kembali bermuajaah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani, melanjutkan pembahasan tentang hadis pilihan dari kitab Tafsir Fi Fathil Mubin. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan kepada tafadhol Mas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzala aw adlima udlama aw ajalu jala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita bersama teman-teman Adrina Village. Ya, semoga Allah berikan keberkahan usia kita dan juga kebaikan dalam segala aspek kehidupan kita. Allah berikan tuntunan dan taufiknya sehingga kita bisa mengikuti setiap langkah dan juga hidayah dan juga taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnahnya dan di akhirat nanti kita bisa berjumpa dan dikumpulkan bersama beliau insyaallah. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Bila pada siang ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih yang saat ini kita akan membahas tentang al-anbiya'u ikhwatun li'allat, gitu ya. Bahwa para nabi itu adalah satu saudara, satu ayah, ya, satu ayah, tapi beda ibu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ana aulan nasi, saya adalah orang yang paling dekat, ya. Ana aulan nasi, saya adalah orang yang paling dekat, kata Rasulullah, bi Isa bin Maryam, dengan Isa ibnu Maryam, ya, ini Nabi, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan Isa ibnu Maryam. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi kedekatan Rasulullah SAW dengan Isa alaihissalam itu di dunia dan juga di akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat, dan para nabi itu ikhwatun adalah saudara, li'allat satu ayah tapi beda ibu, ya. Ummahatuhum syatta, dan ibu mereka itu adalah berbeda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Apa maksudnya? Baik, kita akan bahas, ya. Di sini sebenarnya menarik sekali kita bahas. Ini menjelaskan tentang kedekatan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, kemudian juga pemisalannya, penganalogian terkait dengan para nabi dan juga dengan ajaran-ajaran Rasulullah atau ajaran-ajaran para nabi yang lain. Baik, ana aulan nasi bi Isa. Ya, ini maksudnya adalah akhusun nasi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling khusus, ya. Wa aqrabuhum ilaihi, dan paling dekat, ya, kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat, orang yang paling khusus kepada Nabi Isa alaihissalam.
Kenapa disebut yang paling dekat dan yang juga yang paling khusus? Karena kalau kita lihat silsilah kenabian, Nabi Muhammad itu kan keturunan Nabi Ismail, ya. Sedangkan Nabi Isa itu adalah keturunan Nabi Ishak. Dan ayah daripada Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, nah, jadi ini seperti saudara, ya, saudara seayah tetapi beda ibu, ya, karena Nabi Ismail itu ibunya Siti Hajar, sedangkan Nabi Ishak itu ibunya adalah Siti Sarah. Nah, kemudian ikhwatul lil alat. Apa maksud ikhwatul lil alat? Jadi saudara satu ayah. Ini adalah al-ukhuwatu li abi min ummahati syatta. Ya, saudara satu ayah dengan ibu yang berbeda. Tadi ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan ibunya itu adalah berbeda. Yang satu Siti Sarah, yang satu Siti Hajar. Amal ikhwatul abawain wa yuqal lahum auladul ayyan. Nah, ada satu lagi namanya al ikhwatul abawain. Jadi ada namanya al ikhwatul abi, atau namanya ada namanya li'alat, gitu ya. Ada namanya al ikhwatul abawain. Jadi li'alat sama li'abawain. Kalau li'alat itu tadi mananya, ya. Jadi ayahnya satu, ayahnya sama, ibunya berbeda. Tapi kalau li abawain, ayah dan ibunya sama. Gitu ya. Nah, maka falatu dharair, alat itu adalah saudara dari istri lain. Maksudnya ayah memiliki dua istri, gitu ya. Nah, jadi satu ayah beda ibu. Gitu maksudnya ya. Nah, asluhu maknanya adalah man tazawwaja imra'atan tsumma tazawwaja ukhra ka'annahu 'alla minha. Orang yang menikahi seorang perempuan kemudian menikahi perempuan yang lain, maka keduanya seolah-olah itu bersaudara. Ya, nah, jadi bersaudara betul. Ya, artinya saudara seayah, gitu ya. Beda ibu. Wala 'alalu asyurbu ba'da syurbi. Jadi alal itu seolah-olah seperti meminum setelah minum. Ini berurutan ya. Minum setelah minum. Wa ka'anna zauja qad ala minha ba'da ma kana nahilan min al-ukhra. Ya. Jadi seolah-olah seorang suami itu telah berturut-turut meminum darinya, dari istri yang pertama, kemudian minum lagi di istri yang kedua, gitu ya. Ini namanya alal, gitu ya. Alal itu seperti minum dua kali, ya, secara berurutan, gitu. Ini adalah permisalan ikhwatun li'alat. Kemudian ummahatuhum syatta, ibu mereka itu wadinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Nah, apa makna dari hadis ini? Kita lihat syarahnya ya. Yang pertama, khosson Nabi sallallahu alaihi wasallam Isa bidzikri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Nabi Isa dengan cara disebutkan namanya. Dalam hadis tadi, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Kenapa? Karena keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mubasyiran wa mumahidan. Ya. Jadi liqawaidi milatihi. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu sebenarnya hampir linier ya, hampir mirip dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, jadi ajarannya hampir sama. Itu alasan pertama kenapa kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku itu orang yang paling dekat dengan Nabi Isa. Karena dari sisi ajarannya, tauhidnya, kemudian juga syariatnya itu hampir mirip. Gitu ya. Wa fi akhir zamani tabi'an li syariatihi nasiran li dinihi fa ka'annaha wahid. Ya. Dan di waktu yang lain, ya, tabi'an li syariatihi, dia mengikuti syariatnya.
nasiran, sebagai penolong bagi agamanya. Maka faka'annahuma wahid, maka kedua ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu seolah-olah seperti satu, gitu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ajaran Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sama. Maka ketika kita lihat ya kemenangan Roma terhadap Persia, itu kaum muslimin itu merasa bahagia ya. Kalau kita lihat tafsir surat apa namanya Ar-Rum gitu ya, ketika dikatakan Ghalabatur Rum ya, Roma itu dikalahkan, tapi kemudian dia akan mendapatkan kemenangan lagi. Itu yang berbahagia itu diantaranya kaum muslimin gitu ya. Kemudian kita ingat sejarah ya, ketika Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya itu disiksa di Mekah, maka tempat hijrah yang dituju oleh Rasulullah itu adalah Habasyah ya, dan Raja Habasyah itu seorang Nasrani gitu ya, seorang Habasyah itu seorang Nasrani. Dan ketika sampai di sana, Ja'far bin Abi Thalib sebagai seorang sahabat Nabi, itu menyampaikan bahwa Islam itu di garis ya, membuat garis seperti garis lurus gitu, dikatakan bahwa sumber agama apa yang dianut oleh Raja Habasyah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu seperti garis itu, jadi sama ya, dari sumber yang sama gitu. Nah, jadi ini salah satu ya bukti bahwa ajaran Nabi Isa itu mirip dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika ada penyimpangan itulah yang terjadi yang diikuti oleh pengikutnya Nabi Isa. Gitu. Jadi ketika belum terjadi penyimpangan, ya, belum terjadi pemalsuan kitab Injil dan seterusnya. Nah, ajaran Nabi Muhammad itu ya sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Dari konsep tauhidnya juga sama. Nah, ada beberapa syariatnya juga mirip. Gitu ya. Nah, ini. Maka kemudian wajar beliau mengatakan bahwa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Saya adalah orang yang paling dekat dengan Isa ibni Maryam. Kemudian juga alasan yang berikutnya disebutkan dalam hadis ini, fal ikhtisasu ala hadza sababuhu ma'rifatul fadli li ahli fadl. Bahwa pengkhususan ini menunjukkan orang yang memiliki keutamaan itu bisa diketahui oleh orang yang memiliki keutamaan. Jadi keutamaan Nabi Isa itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki keutamaan. Nah, jadi sama-sama memiliki keutamaan. Maka orang yang memiliki keutamaan akan diketahui keutamaannya oleh orang yang memiliki keutamaan. Insyaallah ya. Wa fi riwayatin falaisa bainana nabiyyun. Nah, alasan yang berikutnya karena dari masa Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi. Jadi setelah Nabi Isa itu ada istilahnya masa-masa fatrah. Ya, masa fatrah itu masa kekosongan, ya, di mana tidak ada nabi turun. Pernah terjadi ya, fatrah, masa kekosongan, tidak ada nabi turun. Jadi Nabi Isa sudah wafat, tapi kemudian terjadi penyimpangan dan saat itu tidak lagi turun nabi. Nah, maka tidak ada perantara atau tidak ada perantara antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu tidak ada nabi yang terselip di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad tidak ada nabi yang diturunkan. Maka setelah Nabi Isa wafat, diangkat oleh Allah ya, ke langit, tidak diwafatkan, kemudian masa fatrah terjadi, lalu kemudian diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ala hadhihi riwayati al-ikhtisasu sababuhu qurbu ahdi ma'jami risalah wala manya min ta'addudi asbabil ikhtisas. Nah, itu para ulama yang lain mungkin menyebutkan beberapa alasan kenapa kemudian Nabi mengatakan ana aulana bi Isa bin Maryam. Kemudian makna kalimat al-anbiya'u ikhwatul li'alat ini adalah
isti'naf fihi dalil 'ala al-hukmi as-sabiq wa huwa qawluhu anna awlan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah fa ka'anna sa'ilan sa'ala amma huwa al-muqtadi li kaunihi sallallahu alaihi wasallam awlan nas bi Isa ibn Maryam fa ajaba jalik fa ajaba bidalik. Jadi kalimat al-anbiya ikhwatun alat ini seolah-olah adalah lanjutan dari kalimat anna awlan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, ya, kemudian dilanjutkan oleh al-anbiya ikhwatul li'allat. Ini adalah seolah-olah seperti jawaban, ya, jawaban atas kalimat bahwa aku orang yang paling dekat dengan Nabi Isa ibni Maryam di dunia dan akhirat. Nah, jadi orang yang paling dekat dalam konteks apa? Al-anbiya ikhwatul li'allat, bahwa seolah-olah di situ jawaban bahwa kenapa disebut demikian, karena Nabi Muhammad itu dengan Nabi Isa itu adalah saudara sebapak tapi beda ibu, gitu ya. Kemudian makna ungkapan ummahatum syatta wa dinuhum wahid, ya, ibu mereka itu berbeda-beda dan agama mereka itu satu. Apa maksudnya? Wa hasilu makna qaulihi ummahatum syatta wa dinuhum wahid anna amran nubuwati wal ghayatil khusu wa ghayatil qiswa, ya, min bi'satil lati bu'isu jami'an li ajliha hiya da'watul khalqi ila ma'rifatil haq. Bahwa urusan kenabian itu dan tujuan daripada tujuan jauh daripada diangkatnya para nabi itu adalah apa? Untuk mendakwahkan makhluk kepada mengenal Khalik, ya. Jadi mendakwahkan seluruh makhluk untuk mengenal al-haq, mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran. Wa irsyaduhum ila ma bihi yantazimu ma'asyuhum, dan memberi petunjuk kepada mereka terhadap apa yang terhadap aturan apa yang digunakan untuk mengatur hidup mereka. Nah, itu ya. Wa yahsunu ma'aduhum, dan memperbaiki bekal mereka. Nah, ya, memperbaiki bekal mereka untuk menghadapi akhirat nanti. Jadi itu tujuan para nabi. Jadi tujuan para nabi itu ya untuk mengenalkan kebenaran, memberi petunjuk kepada aturan yang digunakan untuk mengatur hidup mereka, hidup manusia, ya. Kemudian memperbaiki bekal, ya, bekal untuk tepat kembali mereka. Nah, jadi itulah para nabi. Ya, makanya nabi itu beda dengan rasul, ya. Kalau rasul itu membawa syariat baru. Kalau nabi itu tidak membawa syariat baru. Ya, nabi itu hanya melanjutkan syariat rasul sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya antara nabi dengan rasul. Kalau nabi itu tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan syariat rasul, sedangkan rasul itu nabi yang diberi syariat oleh Allah. Nah, ya, jadi baru tuh. Jadi antara syariat nabi, misalkan Nabi Daud dengan Zaburnya itu syariat tuh. Maka Nabi Sulaiman dia nabi saja bukan rasul. Kenapa? Nabi Sulaiman melanjutkan syariat ayahnya, itu Nabi Daud, gitu ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim, ya. Kemudian juga Nabi Musa dengan Tauratnya, itu syariat baru, ya. Tapi Nabi Harun tidak mendapatkan syariat, ya, sebagai nabi. Tapi kalau Nabi Musa, beliau ini selain nabi juga rasul. Kenapa? Karena beliau memiliki syariat baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya syariat ini melengkapi syariat-syariat sebelumnya, syariat-syariat nabi sebelumnya, kemudian juga memperbaiki, ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masanya, gitu ya. Kemudian juga Nabi Isa dengan Injilnya itu juga nabi dan rasul. Kenapa? Karena beliau memiliki syariat baru juga. Nabi Muhammad juga sama, beliau nabi sekaligus sebagai rasul. Kenapa? Karena beliau memiliki syariat baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Nah, ini perbedaan nabi dengan rasulnya, ini sebagai selingan. Nah, jadi itulah tujuan para nabi diutus ke muka bumi ini, gitu ya. Nah, aslu dinuhum wahid, tapi agama mereka itu satu semuanya. Jadi ajaran tauhid itu satu. Ya, nah, semua nabi itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajaran tauhidnya satu. Itu mengesahkan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Itu adalah satu tauhidnya itu. Ya. Tapi wa furu'uhu mukhtalifah, tapi cabang-cabang aturannya atau syariatnya itu berbeda-beda.
antara nabi satu dengan nabi yang antara rasul satu dengan rasul yang itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Ya, disesuaikan apa namanya? Ya, yang berbeda-beda antara rasul satu dengan rasul yang lain berbeda-beda. Tapi ajaran tauhid itu sama. Ya. Nifahum muttafaquna fil i'tiqadiyatis musammatu bi usuluddin. Ya. Mereka bersepakat dalam keyakinan-keyakinan yang disebut sebagai usuluddin, pokok-pokok agama. Ya, misalkan seperti Allah itu satu, Allah itu punya asma wa sifat, ya, tidak boleh menyekutukan Allah, ya, meyakini Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah itu semuanya satu, sepakat, gitu ya. Seperti tauhid, ya, itu sama. Nah, tetapi mukhtalifuna fil furu' wa hiya al fiqhiyat, tetapi berbeda-beda dalam urusan furu' cabang, yaitu syariat, fikih. Nah, syariat itu berbeda. Ya misalkan ya ada perbedaan syariat haji antara syariat haji Nabi Ibrahim dengan syariatnya haji Nabi Muhammad SAW. Ya, ada perbedaan cara tobat Nabi pengikut Nabi Musa dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, ada perbedaan konsep pernikahan misalkan, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu jadi ini apa namanya berbeda dari sisi syariat. Ya, tapi dari sisi tauhid ya ketauhidan itu adalah sama gitu ya. Maka fa'abbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma huwa al-aslul al-mustarik bainal jami'i bil ab ya manas sabuhum ilaihi ya. Nah, tentang aslul mustarik bainal jami' bil ab ya, maka usuluddin ini, istilah usuluddin tadi, tahu apa ajaran yang sama tadi itu digambarkan seperti al-ab ya. Nah, gitu ya. Karena nasab semua nabi itu adalah tauhidnya sama, itu menggambarkan seperti tadi, ayahnya sama. Nah, kemudian wa abbaru amma yakhtalifuna fihi min al-ahkami wa syara'i mutafawita bi surati mutaqaribah fi bil ghalibil ummahat. Nah, sedangkan beragamnya syariat ya kan, beragamnya hukum-hukum yang berbeda antara rasul satu dengan rasul yang lain, antara nabi satu dengan nabi yang lain itu digambarkan seperti al-ummahat, ibu gitu ya. Jadi ayahnya satu, ibunya itu bisa lebih dari satu, masing-masing ibu punya anak. Nah, itulah kira-kira. Nah, ibu-ibu ini diibaratkan seperti syariat-syariat tadi yang berbeda-beda. Tapi ayahnya satu, bapaknya suaminya satu. Itulah usuluddin. Jadi ayah itu digambarkan seperti usuluddin, sedangkan ummahat itu seperti syariat yang berbeda-beda. Nah, ya, inilah makna ya ummahatum syatta wa dinuhum wahidun. Baik. Kemudian selanjutnya awil muradu annal anbiya'a wa in tabayanat aqsaruhum ya. Bahwa yang dimaksud bahwa para nabi itu tabayanat itu berbeda-beda aqsaruhum zamannya. Ya, jadi di antara para nabi itu memiliki zaman yang berbeda-beda dan itu taba'adat ayyamuhum, hari-harinya juga berbeda jauh. Fa aslul ladzi huwa as-sababu fi ikhrajihim wa ibrazihim kullan bi asrihi amrun wahidun ya. Maka asal sebab dikeluarkannya mereka ya wa ibrazuhum atau munculnya mereka itu di masing-masing zaman ya, jadi masing-masing zaman ya. Jadi para nabi itu memiliki zamannya masing-masing ya. Mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti zamannya masing-masing ya. Tetapi urusannya satu, amrun wahidun. Apa itu? Wa ad-dinul haq. Nah, itulah mana wa dinuhum wahid. Walaupun mereka berbeda-beda zaman, berbeda-beda waktu, ya, mereka diturunkan di berbagai macam zaman yang itu bisa jauh di antara nabi satu dengan nabi yang lain, ratusan tahun, bahkan mungkin ada ribuan tahun. Tetapi dinul haq, agamanya satu, dinul wahid, itu al-haq. Wal hadza bil murad bil ummahati al azminati allati istamalat alaihim. Inilah maksud bahwa para ibu itu memiliki waktu yang tercakup di dalamnya. Gitu. Allah ya. Nah, jadi kesimpulan hadis yang pendek ini menunjukkan satu ya bahwa al-ghayatu min bi'sati rasul da'watul khalqi ila ma'rifatil haq. Bahwa tujuan diutusnya Rasul itu untuk menyerukan makhluk kepada kebenaran. Nah, itu tujuannya.
Ya. Kemudian yang kedua, al-anbiya'u ja'u bidinin wahidin. Bahwa para nabi itu mereka datang ke dunia ini dikeluarkan oleh Allah, diutus oleh Allah itu dengan agama yang satu. Ya, yaitu agamanya satu. Ya, maksudnya adalah usuluddin, tauhidnya satu, akidahnya satu. Wa in ikhtalafat syara'uhum fil furu' dan berbeda walaupun berbeda-beda dalam syariat mereka, dalam hal-hal yang sifatnya cabang. Gitu. Yang keempat, ikhtisarun Nabi SAW ala dzikri Isa duna ghairihi litaqarubi risalatihima. Itu ya. Jadi Nabi membatasi hanya menyebut Nabi Isa dalam hadis itu tanpa menyebutkan nabi yang lain. Kenapa? Litaqarubi risalatihima. Karena berdekatannya risalah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Selain zamannya itu dekat, ya, tidak ada perantaraan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tidak ada nabi yang memperantarain itu atau menyelingi itu langsung dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad walaupun berbeda zaman, ya, tetapi juga yang ketiga risalahnya atau ajarannya itu mirip sebelum disesatkan oleh para pengikut Nabi Isa. Ya. Yang kelima, ibrazul ma'anil ma'qulah fi hayati sur al-makhsusah taqriban al-adhan. Jadi kenapa Nabi memberikan penganalogian seperti itu? Itu untuk mendekatkan kepada benak orang yang bertanya atau benak orang yang belajar. Ini kan konteksnya Nabi sedang mengajarkan kepada para sahabat. Maka Nabi kemudian menganalogikan tadi, ya, bahwa Nabi itu adalah bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Bapaknya itu dianggap seperti tauhid, ibunya itu seperti syariat. Nah, itu kan kadang-kadang Nabi mengajarkan dengan model penganalogian. Nah, untuk memudahkan pemahaman. Dan ini juga menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita pun mengajarkan kepada murid-murid kita, menjelaskan kepada teman kita itu harus juga dengan penganalogian agar bisa mudah dipahami, ya, agar bisa mudah dipahami. Dengan penganalogian itulah pelajaran yang ingin disampaikan atau maksud yang ingin disampaikan bisa dipahami dengan baik, gitu ya. Baik, ini hadis yang pertama. Baik, hadis yang kedua, al-hadisul khamis, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa, tidaklah tersisa minan nubuwah dari kenabian illal mubasyirat, kecuali al-mubasyirat. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mubasyirat? Apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Nah, apa maksudnya? Kita lihat ya. Jadi tafsir al-busra fil hadis, ya. Ada penjelasan tentang al-busra. Busra itu kan kabar gembira, ya. Jadi warada indal Imam Ahmad bin Hadis Abi Darda annahu sa'ala Rasulullah an hadhil ayah. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis Abi Darda, dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwa rasanya Abu Darda itu bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya. Qala hiya ru'ya as-salihah. Nah, makna al-busra di situ adalah ru'ya as-salihah. Yaraha al-muslimu, di mana seorang muslim bisa melihatnya. Auturo lahu, atau diperlihatkan kepada seorang muslim. Nah, jadi maksud di sini adalah tidak tersisa dari kebiasaan para nabi kecuali mimpi yang benar. Jadi umat Islam itu diberikan, ya, sesuatu itu biasanya itu dialami oleh seorang nabi. Nah, ya. Jadi biasanya nabi itu ketika mendapatkan wahyu itu mendapatkan mimpi yang benar. Salah satunya itu mimpi yang benar itu sebagai indikasi, ya, bahwa beliau ini
sebagai seorang nabi atau mendapatkan informasi yang benar. Nah, apa namanya? Mimpi yang benar ini juga bisa dialami oleh seorang muslim. Dari mana kita tahu bahwa seorang muslim bisa mendapatkan mimpi yang benar? Dari tadi itu, ketika Abu Darda bertanya kepada Rasulullah tentang makna kalimat al-busyra fil hayati dunya, itu adalah ar-ru'ya as-salihah, di mana ya rohal muslim, seorang muslim bisa melihat ar-ru'ya as-salihah tadi, mimpi yang benar. Au turolahu, atau diperlihatkan kepada seorang muslim tadi. Gitu. Jadi kaum muslimin itu memiliki peluang gitu, memiliki peluang mendapatkan mimpi yang benar. Nah, jadi mimpi walaupun dia bukan sebagai sumber kebenaran, ya kadang-kadang mimpi juga itu bisa menjadi petunjuk ilham Allah kepada hambanya yang soleh. Ya, hambanya yang soleh itu kemudian mendapatkan mimpi yang benar. Ya, ya mungkin kita bisa melihat atau mendengar kisah-kisah orang-orang hijrah misalkan, bahwa Allah menurunkan taufiknya lewat mimpi misalkan ya. Allah memberikan petunjuknya itu lewat mimpi kepada orang yang berkeinginan kuat untuk tobat, berkeinginan kuat untuk hijrah gitu ya. Maka Allah berikan taufik lewat mimpi. Ya, mimpinya bisa macam-macam gitu kan, nggak tahu ya. Nah, itu mimpi masing-masing kan berbeda-beda. Tapi dalam mimpi itu tertunjuki bahwa dia itu betul-betul apa namanya? Mendapatkan kebaikan. Ya, bukan mimpi buruk ya. Ini mimpi indah lah sebetulnya, mimpi indah. Ya, mimpi mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, mimpi seorang muslim yang soleh, mimpi kebaikan itu bisa jadi merupakan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufiknya Allah karena mungkin keinginan seorang hamba soleh yang soleh ini untuk mendapatkan ketaatan. Ya, mendapatkan ketaatan, atau mungkin orang ini sudah soleh ya, sebagai pengemban dakwah, sebagai mungkin orang yang berilmu ya, orang yang taat pada Allah, kemudian dia minta petunjuk kepada Allah ya untuk masalah-masalah yang dihadapi, maka kemudian Allah beri jawaban lewat mimpi, itu bisa saja. Itu bisa saja. Nah, gitu. Walaupun ya mimpi ini biasanya berlaku untuk dirinya, gitu ya, orang yang soleh. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Wa inda Ibnu Jarir min hadis Abi Hurairah, dan dan Ibnu Jarir dari hadis Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahumul busra fil hayati dunya, ketika membacakan ayat lahumul busra fil hayati dunya. Jadi ayat ini kan surat Yunus ya, ayat 64. Jadi maksudnya apa? Kata Nabi, ar-ru'ya as-salihah. Nah, jadi al-busyra ini adalah ar-ru'ya as-salihah, ya rohal abdu as-salih tuh. Ya, seorang hamba yang soleh itu bisa melihatnya. Auturolahu, atau diperlihatkan kepadanya. Wahiyya fil akhirati al-jannah, dan dia di akhirat nanti itu al-jannah. Ya, bisa juga surga. Gitu. Dia termasuk ahli surga. Yakni annal wahya in qata'a bi mautihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya gini, bahwa wahyu itu kan terputus. Terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yabqa ba'dahu, dan tidak tersisa setelah wafatnya Nabi Muhammad itu ma yu'lama bihi, ya, apapun yang diketahui olehnya. Annahu sayakunu ghairu ru'ya as-salihah, bahwasanya dia itu akan mendapatkan apa? Mimpi yang tidak benar. Wa fi hadis Ibnu Abbas fi sahih al-Muslim annahu qala dzalika fi maradi mautihi. Bahwasanya hal itu terjadi dalam maradi mautihi, sakaratul maut. Jadi ru'ya sholihah itu menurut Ibnu Abbas itu terjadi atau dialami oleh seorang muslim ketika sakaratul maut. Wa fi hadis Anas inda Abi Ya'la marfu'an inna risalata wa nubuwata qad ta'at, bahwasanya risalah dan kenabian itu terputus. Jadi sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada lagi mukjizat, ya, sudah tidak ada lagi hal-hal yang dialami oleh nabi akan dialami oleh orang lain, ya. Wala nabiyya wala rasula ba'di, ya, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelahku, kata Nabi, ya. Walakin baqiyatil al-mubasyirat, akan tetapi tersisalah satu, ya,
satu kebiasaan Nabi yang disisakan oleh Allah, maksudnya bisa dialami oleh kaum muslimin, itu apa? Al-mubasyirat tadi, mimpi yang benar. Mimpi yang benar tadi. Nah, jadi kembali ke tadi awal bahwa seorang muslim yang soleh ya bisa mendapatkan mimpi yang benar, gitu ya. Bukan mimpi yang bohong ya, tapi mimpi yang benar ya as-solihah tadi. Mungkin ini adalah bagian daripada taufiknya Allah. Ya, bisa jadi ini merupakan kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang soleh, atau bahasa itu adalah karomah. Ya, bahasa pesantrennya karomah. Ya. Jadi seorang ulama misalkan atau orang soleh, seorang hamba yang soleh, ngerti agama, ya dia bisa jadi mendapatkan mimpi yang benar, ya mimpi yang benar al-mubasyirat tadi sebagai bagian daripada karomah ya orang yang soleh tadi, gitu ya. Wa ta'biru bil mubasyirat kharaja makhrajal ghalib wa illa famina ru'ya ma takunu munziratan wa hiya sadiqatun yuriha Allah taala fi abdi mu'min lutfan bihi, ya, bahwa mubasyirat ini memang keluar dari keumuman. Ya, jadi berarti tidak semua orang, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan al-mubasyirat ini, ya. Jadi orang-orang yang memang dia itu shadiqatun, orang yang benar, ya, diperlihatkan oleh Allah kepadanya mimpi yang benar, ya. Atau juga ini diberikan kepada li'abdihil mu'min lutfan, ya, diberikan kepada hamba yang mukmin lutfan, kelemah lembutan, yasta'idda lamma yaqau qabla wuqu'ihi, ya, untuk menyiapkan dirinya terhadap apa yang terjadi sebelum terjadinya. Nah, jadi bisa jadi mimpi itu diberikan Allah kepada hamba yang soleh tadi sesuatu gambaran yang bisa terjadi sebelum terjadinya peristiwa itu, misalkan ya mungkin di ibarat kata ada petunjuk dari Allah, gitu ya, akan ada terjadi apa gitu ya, apa namanya, kejadian yang akan menimpa dirinya, maka Allah memberi petunjuk melalui mimpi tersebut, ya, sehingga orang tersebut bisa berwaspada gitu dengan kejadian yang akan terlibat. Nah, namun memang al-mubasyirat ini tidak dialami oleh seluruh kaum muslimin. Ya, tadi hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin yang soleh, orang-orang yang mungkin alim, ya, orang-orang yang mungkin juga abid, ya, orang yang hamba yang soleh dan juga berilmu. Ya. Nah, tapi bagi orang muslim yang tidak soleh, tetap muslim, orang muslim yang tidak baik, ya mungkin tidak akan mengalami yang namanya ruya as-salihah. Kecuali bisa jadi orang-orang yang mukmin ini dalam perjalanan hijrahnya, misalkan ya, hijrah ada kekuatan yang keinginan yang kuat bagi dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi, ya. Kemudian Allah tahu hati daripada orang ini, keinginan kuat pada orang ini, lalu kemudian Allah berikan taufiknya lewat mimpi. Itu bisa saja seperti itu. Ya, mungkin seperti kisah-kisah orang yang tobat, yang awalnya mungkin ahli maksiat, kemudian dia tobat karena mungkin ada keinginan untuk mendapatkan atau menjemput hidayah, kalau Allah berikan taufiknya lewat mimpi-mimpi pada dirinya. Allah miswab. Mungkin bisa jadi bisa seperti itu. Nah, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihah as-sadiqah bisyarati minallahi ta'ala li 'abdihil mu'min. Ya, mimpi yang benar lagi jujur, ya. Ini adalah bisyarah, kabar gembira minallah dari Allah Ta'ala li 'abdihil mu'min, bagi seorang hamba yang mukmin. Al-mubasyiratu hiya ru'ya as-salihah allati yaraha al-muslim aw turalahu, ya. Bahwa mubasyirat itu adalah mimpi yang benar yang bisa dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepada seorang muslim, ya. Yang keempat, aruya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Oh, gitu ya. Jadi mimpi yang benar itu adalah satu bagian dari 46 sittatin wa arba'ina, 46 juz'an minan nubuwah. Oh, jadi ada 46 hal yang dialami oleh para nabi, ya. Salah satunya adalah ruya as-salihah. Jadi
Dari 46 ini berarti 45-nya tidak bisa dialami oleh manusia selain Nabi. Hanya satu yang bisa dialami oleh seorang muslim yang mukmin tadi, apa? Ru'ya as-shalihah. Mimpi yang benar. Nah, mimpi yang benar itu bisa dialami oleh muslim walaupun dia bukan nabi. Tapi yang 45 lainnya itu hanya bisa dialami oleh nabi saja. Gitu ya. Nah, ini makanya kelebihan ya. Fadl dari Allah, Allah berikan kepada orang muslim yang mukmin. Orang mukmin yang muslim ya. Bayanu rahmatillahi ta'ala bi ibadihi, menjelaskan rahmatnya Allah kepada hambanya, wasa'atu, dan luasnya fadlihi, luasnya keutamaan Allah, bitabsyiri qulubihim bi ba'dil mughibat, ya, dengan diberikannya hati-hati mereka orang-orang mukmin dengan sebagian hal yang sifatnya itu mughayabat, sifat itu gaib, antoriki ru'ya as-salihah, dengan jalan mimpi yang benar. Nah, jadi kesimpulannya dari hadis ini bahwa seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, ya, dia akan mendapatkan mimpi yang benar, ya. Ya bisa jadi bermimpi bertemu Rasulullah, nah, gitu ya. Nah, ini tentu ya bagi orang pilihan ya, orang muslim yang soleh, dia bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika bermimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa dibohongi. Maksudnya Nabi itu tidak bisa diserupakan oleh setan ataupun jin. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika seorang bermimpi ketemu Rasul, ya bisa jadi betul, ya, betul orang itu bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Baik. Kemudian satu lagi ya, masih ada waktu. Asar jam berapa sekarang ya? Jam 14.58, masih ada 13 menit lagi insya Allah. Nah, 13 menit lagi ya. Baik. Ya. Nah, soalnya hadisnya pendek-pendek memang. Baik, hadis yang ketiga nih, satu lagi insya Allah. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Oh, Masya Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qatala, barang siapa yang membunuh mu'ahadan, ya, seorang mu'ahad. Mu'ahad itu ada orang kafir dhimmi yang ada perjanjian. Jadi kafir dhimmi yang memiliki perjanjian mu'ahad dengan kaum muslimin. Lam yarih, maka dia tidak akan bisa mencium atau mencium ya. Tidak akan bisa mencium raihatal jannah, wanginya surga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya wanginya surga itu tujadu, bisa didapatkan min masirati arba'ina aman, ya, dari perjalanan selama 40 tahun. Masya Allah, ya. Jadi wanginya surga itu bisa tercium oleh kita dalam jarak 40 tahun perjalanan. Berarti walaupun jaraknya masih jauh ke surga, wanginya udah kecium. Nah, tapi wanginya ini yang bisa yang tercium 40 tahun perjalanan ini, itu tidak bisa dicium oleh orang yang membunuh kafir dhimmi mu'ahid. Ya, mu'ahad tadi ya, kafir dhimmi, kafir yang tinggal dalam negara Islam, lalu dia punya perjanjian dengan kaum muslimin, nah dia bunuh tuh orang kafir ini, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga itu bisa dicium dalam jarak 40 tahun perjalanan. Berarti jauh banget. Ya, sangat jauh banget dari surga. Nah, ini kiasan ya, maksudnya berarti orang yang tidak mencium bau surga berarti kan dekat ke neraka gitu kira-kira ya. Baik, ya, kita coba bahas. Nah, alamun yahmilu makna hadal hadis. Ya. Dan makna hadis ini apa? Yuhmalu makna hadal hadis al-wa'id, bahwa hadis ini mengandung wa'id. Wa'id itu ancaman. Ya. Walaysa 'alal hatsmi wal ilzam.
dan bukan sesuatu yang sifatnya itu keharusan, ya. Wa inna ma hadza liman aradallahu infadzal wa'idi alaihi, bahwa sesungguhnya ini adalah ancaman bagi orang yang Allah aradallahu infadzal wa'id, ya. Allah inginkan memberlakukan ancaman kepadanya. Bahwa annahu la yasummu raihatal jannah, bahwa dia tidak akan pernah bisa mencium wanginya surga. Wala yajidu rihaha, dan juga tidak akan mendapati baunya surga atau wanginya surga. Nah, jadi maksudnya hadis ini adalah ancaman. Ancaman kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad. Ya. Nah. Yang kedua, hadis ini juga mengandung tentang bagaimana Islam itu menjamin keamanan orang kafir yang tinggal dalam negara Islam. Ya. Tidak benar jika ada yang mengatakan kalau negara Islam itu tegak, orang kafir akan dibunuhin semua. Nah, tidak benar. Karena ada ancaman dari Allah bagi siapapun yang membunuh orang kafir dhimmi yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Itu ya. Jangankan orang yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, orang kafir yang kafir dhimmi yang tidak memiliki perjanjian pun itu tidak boleh dibunuh oleh kaum muslimin. Karena mereka sudah menjadi warga negara Islam, warga negara Islam. Jadi siapapun warga negara muslim, warga negara Islam ya, warga negara daulah Islam, baik dia kafir, ya itu tidak boleh dibunuh. Yang muslim juga sama tentunya ya. Yang kafir aja nggak boleh dibunuh, apalagi yang muslim tanpa hak, ya tanpa hak. Gitu. Nah, jadi ancaman orang yang membunuh orang kafir saja itu begitu besar, gitu. Apalagi membunuh sesama muslim, tentu ancamannya lebih besar lagi. Gitu ya. Nah, ini berarti ini jaminannya, jaminan Islam terhadap siapapun yang tinggal dalam daulah Islam itu dijamin tidak boleh dibunuh ya oleh siapapun, ya termasuk oleh kaum muslimin. Gitu ya. Nah, ancamannya apa? Ancamannya tadi bahwa dia tidak akan pernah bisa mencium wanginya surga. Gitu. Ya, seorang muslim membunuh orang kafir dhimmi, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Ya. Dan tentu ketika dia berada dalam daulah Islam, ketika dia sudah membunuh orang kafir dhimmi, maka hukumannya dibunuh lagi. Ya, hukumannya dibunuh lagi. Ya, kisos, ya siapapun itu berlaku kisos. Tep. Nah, kemudian kalimat sab'ina aman, apa maksud kalimat sab'ina aman? Bahkan di riwayat yang lain itu mi'ata amin, 100 tahun. Imam Asyuti, qala Asyuti rahimahullah ta'ala, ja fi riwayat sab'ina aman, fi ukhra mi'ata amin, wa fi thalatha lisa alfa amin. Nah, dan juga riwayat yang lain itu alfa amin, ya, 1000 tahun. Wa jama'a bi anna dzalika bihasbi ikhtilafil ashkhas wal a'mal. Itu disebabkan, perbedaan tersebut disebabkan berbedanya orang atau pelakunya dan juga perbuatan yang dilakukan. Wa tafawatu ad-darajat ayudrikuha man sya'allahu min masirati alfi amin. Ya, dan itu juga karena berbedanya derajat. Berarti derajat dosa yang dilakukan itu berbeda-beda. Karena berbeda-beda, ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 100 tahun, ada yang menyebutkan 1000 tahun. Itu di beberapa riwayat yang berbeda dengan hadis yang berbeda-beda. Nah, berarti kasusnya berbeda-beda. Jadi ada kasus yang berbeda-beda, kemudian pelakunya juga berbeda. Gitu ya. Nah, waqila dzakaru arba'ina aman li anna arba'ina nihayata ashuddal amri wa ashuddal umri wa fiha yazidu amalul insani wa yaqinihi, ya. Kenapa Nabi menggunakan kalimat arba'ina aman, 40 tahun? Karena 40 tahun ini adalah akhir dari umur, gitu ya. Umur yang 40 tahun itu kan umur yang ibarat kata mentoknya itu sudah mapan lah istilahnya ya. Nah, jadi akhir umur yang sudah mapan. Gitu. Ya, yang sudah mapan itu 40 tahun. Mapan itu bukan maju ke depan ya. Maksudnya mapan itu ya sudah semuanya sudah tinggal memikirkan akhirat istilahnya itu kalau sudah 40 tahun itu. Dunianya udah selesai, ya, masalah dunia udah beres gitu ya.
Ya, tinggal yang ngumpulin persiapan untuk meninggal saja. Yaitu 40 tahun tuh. Maka kemudian Nabi menggunakan kalimat arba'ina aman, ya. Nah, wa yandamu ala salafi dzunubihi salifi dzunubi fa hadza yajidu rihaha ala masirati arba'ina aman wa amma riwayatin sab'ina aman, ya. Fa li'anna sab'ina huddul mu'taraq, ya. Jadi selama 40 tahun dia tidak bisa mencium bau surga, ya. Ini merupakan eh, menggunakan kalimat 40 tahun itu sebagai apa? Hasil daripada al-khosyah, ketakutan, atau juga wan nadem, penyesalan, ya. Liqtirabil ajal, ya, karena dekatnya dengan ajal, ya. Bahkan dalam riwayat lain sab'ina aman itu adalah ujung daripada usia. Jadi kalau sudah dapat 60 tahun, nah itu sudah wanti-wanti itu, ya. Allah berikan kemudian lebih daripada 60 tahun, itu adalah sebenarnya ya di satu sisi sebagai rezeki, tapi di satu sisi sebagai ancaman tuh dari Allah, ya. Jadi dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama itu disebutkan, ya, ketika seorang manusia itu diberikan usia 60 tahun, maka kelebihannya itu sebenarnya bukan nikmat, tapi itu adalah tenggang waktu yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya 60 tahun itu sudah mentok sebenarnya. Ya, seorang muslim itu 60 tahun harusnya sudah beres masalah keimanannya, akidahnya. Sudah banyak mendapatkan pahala, sudah banyak mendapatkan bekal. 60 tahun itu batasnya. Jadi ketika Allah beri tambahan, ya tambahan itu kalau tidak digunakan sebaik mungkin itu menjadi bala bagi dirinya. Ya, tambahan usia bukan malah menjadi tambahan untuk mendapatkan amal yang baik, malah menjadi bala ketika orang itu tidak bisa memanfaatkan kelebihan dari 60 tahun tadi. Nah, jadi di Al-Quran itu kan ada dua usia, 40 tahun sama 60 tahun. 40 tahun itu adalah usia kemapanan, di mana itu adalah di manusia itu harusnya sudah mapan dalam hal dunianya, dia sudah tinggal memikirkan akhirat. Kemudian ada usia 60 tahun. 60 tahun itu batas, ya, toleransi, ya, seorang itu bisa mengumpulkan amal. Jika Allah tambahkan usianya, nah itu harus digunakan dengan sebaik mungkin. Jika orang itu tidak memanfaatkan kelebihan dari usia 60 tahun itu, maka dia sebenarnya mendapatkan ancaman tadi. Ancaman tambahan usia itu menjadi ancaman. Kamu tuh harusnya udah beres 60 tahun ini. Nah, ditambah lagi ini, kalau nggak dipakai dengan benar, bisa istilah kitanya, ya. Nah, ini udah celaka Anda. Nah, kira-kira gitu lah, ya. Nah, makanya itulah ada kalimat bahwa kita tuh harus tahu usia, harus tahu waktu, ya, harus sadar waktu, bahwa waktu itu akan terus berjalan, ya. Tidak bisa mundur walaupun cuma sedetik. Kalau sudah lewat, udah nggak bisa balik lagi, ya. Karena kalau sudah dilewati itu tidak bisa balik lagi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya. Kita sama-sama, ya, Masya Allah, semoga kita bisa mengisi kepada kita sebaik mungkin, sehingga setiap usia kita itu adalah berkah. Makanya di awal-awal kita sering ingatkan, sering berdoa, semoga, ya, usia kita itu berkah. Bukan hanya bertambah, tetapi bertambah dengan keberkahan. Berkah berarti setiap waktu yang kita lewati itu digunakan dalam ketaatan, digunakan dalam ketakwaan, dalam ibadah, semuanya. Itu. Sehingga kita bisa memperbanyak bekal kita untuk hari akhir. Baik, ya, demikian, ya, kira-kira 3 hadis ini semoga bisa bermanfaat. Ya, hadis yang ketiga itu, ya, adalah merupakan jaminan dari Islam, ya, bahwa orang kafir dhimmi itu dijamin nyawanya atau hidupnya dalam daulah Islam. Nah, ketika ada seorang muslim yang membunuhnya, maka hukumannya berat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat sudah sangat jelas tadi, tidak bisa mencium wangi surga dalam jarak, ya, 40 tahun perjalanan, ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat kajian kita pada hari ini. Silakan ada yang bertanya. Baik, jazakumullah khairan katsira atas pembawaan materi pada siang hari ini. Ini sudah masuk waktu asar.
Jadi nanti jika ada kawan-kawan atau rekan-rekan yang punya pertanyaan, silakan langsung saja untuk ditanyakan di grup ya teman-teman. Karena hari ini juga pembahasannya walaupun pendek-pendek, tapi insya Allah banyak dan bermakna juga gitu ya. Apalagi yang terakhir tadi, itu juga penting juga terkait umur gitu ya. Semoga menjadi bahan renungan kita semua. Amin. Terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya di sore hari ini. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillah membaca rabbil doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.